Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Naila Ramadanti dengan NIM 01131282490092 dari Fakultas Ekonomi jurusan S1 Akuntansi Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan materi teori pilihan konsumen. Poin penting yang akan kita bahas pada materi teori pilihan konsumen ini yang pertama adalah kita akan menentukan kepuasan maksimal dengan menggunakan kurva budget line dan kurva indifferent. Lalu yang kedua, kita akan menurunkan kurva permintaannya. Sebelum itu, kita juga harus mengerti apa itu arti dari budget line, kurva indifferent, dan kurva permintaan. Budget line adalah, atau bisa kita sebut juga garis anggaran, ia adalah batasan dari bundel konsumsi yang mampu dibeli oleh konsumen. Bundel konsumsi ini artinya adalah kombinasi dari barang tertentu. Jadi secara keseluruhan, budget line atau garis anggaran ini artinya batasan dari kombinasi barang tertentu yang mampu dibeli oleh konsumen. Lalu yang kedua yaitu ada kurva indifferent. Kurva indifferent adalah bundel konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan yang sama kepada konsumen. Yang ketiga ada kurva permintaan. Kurva permintaan ini adalah kurva yang menghubungkan titik harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tertentu tersebut yang diminta oleh pembeli atau konsumen. Agar bisa memahami lebih lanjut, kita akan langsung untuk masuk ke dalam contoh soal. Soal yang pertama, diketahui pendapatan Adi itu sebesar 6 juta. Harga barang X itu adalah 250.000. Harga barang Y atau PY itu ada di angka 300.000. Nah, kita akan menentukan budget line-nya dulu dengan menggunakan rumus PX kali X tambah PY kali Y. Kita masukkan angkanya, 6 juta, PX-nya 250.000 kali X ditambah 300.000 Y. Kita akan menguji coba dengan memasukkan X sama dengan 0. Kita akan menentukan nilai Y-nya. Ini kita masukkan aja 0, ini 300.000. Karena X-nya 0 berarti 250 kali X itu sama dengan 0. Langsung saja Y-nya itu sama dengan 6 juta. Kita bagi dengan 300.000. Coret 60 bagi 3 yaitu 20. Jadi titiknya adalah 0,20. Selanjutnya, jika X-nya sama dengan 0, kita akan juga membuat Y sama dengan 0. Kita tulis ulang lagi. 250.000 X. Karena Y-nya 0, berarti 300.000 dikali 0 itu adalah 0. Kita langsung buat saja X sama dengan 6 juta dibagi 250.000. 600 bagi 25 itu adalah 24. Maka titiknya yaitu 24,0. Kita akan menguji coba dengan titik yang lain. Kita akan menurunkan ke misalnya 18. Kita memasukkan X sama dengan 18, maka 6 juta itu sama dengan 250.000 kita kali 18 ditambah 300.000 Y. 6 juta sama dengan ini 4.500.000 ditambah 300.000 Y.
Ini bisa kita kurangkan, jadi ini sisanya tinggal 1.500.000 itu sama dengan 300.000 Y. Y-nya kita dapatkan 1.500.000 dibagi 300.000 itu 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. Jadi titik yang didapatkan itu 18,5. Kita uji coba lagi dengan memasukkan X-nya itu misalnya 12. Kita 250.000 dikali 12 ditambah 300.000 Y. Dapatkan ini masih 6 juta. Ini kita dapatkan 3 juta tambah 300.000 Y. Ini bisa dikurangkan, ini 3 juta 300.000 Y. Y-nya 3 juta dibagi 300.000. Coret bisa 30 bagi 3 itu 10. Titiknya jika X-nya 12, Y-nya 10. Terakhir kita akan masukkan ke 6. Jika X-nya 6 juta 250.000 kali 6 ditambah 300.000 Y, 6 juta. Ini adalah 1.500.000 ditambah 300.000 Y. Ini dikurangkan hasilnya 4.500.000 sama dengan 300.000 Y. Y-nya 4.500.000 dibagi 300.000. Coret, sisanya 45 bagi 3 itu 15. Berarti jika X-nya 6, maka Y-nya itu 15. Setelah didapatkan beberapa titik kepuasannya, kita akan menggambarkannya ke dalam kurva. Nah, setelah kita dapatkan titik-titik kepuasan tadi, kita rangkumkan terlebih dahulu di sini. Pertama itu 24,0, dan B itu 0,20, dan C itu ada 18,5, yang D itu ada 12,10, dan yang terakhir yang E itu ada 6,15. Kita akan gambarkan kurvanya. Ini adalah titik Y, ini adalah X atau jumlah barang Y atau jumlah barang X. 0, di X itu ada 6, 12, 18, dan 24. Di Y itu ada 5, 10, 15, dan 20. Kita akan menarik garis anggarannya. Itu ada di titik 24 dan 20. Selanjutnya, ini adalah budget line yang pertama.
Jika sudah didapatkan titik-titiknya, kita bisa menuliskan ini adalah titik yang A, ini titik yang B, C, D, dan E. Jika semisalnya kita meletakkan titik baru di sini, kita sebut dengan titik S, atau titik baru di sini, titik T. Nah, kita jelaskan dulu titik A, C, D, E, dan B ini adalah titik-titik optimal atau kepuasan yang dapat diperoleh oleh konsumen karena titik-titik ini berada di antara garis anggaran, di dalam garis anggaran ini. Nah, jika titik itu berada di titik S dan titik T, untuk titik S itu kita sebut dengan tidak optimal. Mengapa tidak optimal? Karena dia berada di bawah garis anggaran, di mana dia tidak menggunakan seluruh pendapatannya untuk dibelanjakan, sehingga akan terjadinya kelebihan anggaran. Sedangkan titik T itu tidak akan tercapai. Tidak tercapai. Karena seluruh pendapatan yang dia miliki itu tidak akan mencukupi atau tidak mencapai jumlah barang yang akan dia beli, sehingga titik T ini adalah titik yang tidak mungkin akan tercapai, dan titik S ini adalah titik yang tidak optimal. Titik-titik yang berada di sini adalah titik yang optimal. Pada keadaan yang kedua, kita akan menaikkan harga salah satu barang, yaitu harga di Y atau PY-nya kita sebelumnya 300, kita akan menaikkan menjadi 400.000. Kita akan membuat budget lainnya. Kita masukkan jika X 0, kita langsung saja jika X nya 0 berarti 250.000 dikali 0 itu sama dengan 0. Sisanya itu 400.000 Y, maka Y nya 6 juta dibagi 400.000. 60 bagi 4 itu adalah 15. Jadi jika X nya 0, maka Y nya itu 15. Jika Y nya 0, X ini kan 0, 400.000 kali 0 itu sama dengan 0. Ini langsung saja, karena ini hanya ini, berarti X nya itu 6 juta kita bagi dengan 250.000. 600 bagi 25 itu ada 24. Berarti kita mencoba memasukkan X nya 16, 6 juta sama dengan 250.000 kali 16 ditambah 400.000 Y. 6 juta, ini adalah 4 juta tambah 400.000 Y. Ini jika dikurangkan, ini 2 juta, ini 400.000 Y, maka Y nya 2 juta dibagi 400.000 itu sama dengan 5. Berarti jika X nya itu 16, maka Y nya itu 5. Kita coba lagi dengan menentukan titik X nya itu 8. 6 juta 250.000 kali 8
Y. Ini dikurangkan sisanya jadi 4.400.000 Y. Maka Y-nya 4 juta dibagi 400.000 itu adalah 10. Itu artinya jika X-nya 8, Y-nya itu 10. Jika didapatkan beberapa titik-titik kepuasannya, kita akan menggambarkan ke dalam kurvanya. Setelah kita dapatkan beberapa titik kepuasan tadi, kita akan menuliskan ulang. Untuk titik A itu 24,0, titik B 0,15, titik C itu ada di 16,5, titik D itu ada di 8,10. Kita akan menggambarkan kurvanya. X itu ada 0, 8, 16, dan 24. Di Y itu ada 5, 10, 15. Kita akan menggambarkan terlebih dahulu garis anggarannya. Nah, ini adalah garis anggaran yang baru setelah terjadi kenaikan harga. Ini adalah BL2. Selanjutnya, titik-titik ini kita kumpulkan. Ini adalah titik A, ini titik B, titik C, dan ini titik D. Titik-titik ini adalah kepuasan yang dapat diperoleh oleh konsumen karena berada di dalam garis anggaran. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menurunkan harga Y-nya. Kita akan menurunkannya ke harga 200. Kita akan menentukan titik-titik kepuasan yang baru dan budget line yang baru. Jika sebelumnya harga Y atau PY-nya 300, kita akan menurunkannya menjadi 200. Maka kita akan membuat BL-nya BX kali X, PY kali Y. Kita langsung masukkan angkanya 6 juta 450.000 X 200.000 Y. Jika X-nya 0, 6 juta. Kemudian jika X-nya 0 berarti ini adalah 0.000 Y. Ditambah 0 itu tetap 200.000 Y. Maka kita langsung mencari nilai Y-nya, itu 6 juta dibagi 200.000. Itu 30. Jadi jika X-nya itu 0, Y-nya itu 30. Selanjutnya jika Y-nya yang 0, X-nya itu 6 juta dibagi 250.000 yang bagi 24. Jika Y-nya 0, X-nya 24. Ini itu 24,0. Arti-arti dari titik S dan Y ini adalah jumlah barang yang dapat dibeli. Jika jumlah
X-nya itu 0, jumlah barang X-nya itu 0, maka jumlah barang yang bisa dibeli itu ada 30. Seperti itu artinya. Kita akan mencoba memasukkannya ke dalam titik-titik yang lain. Kita akan menguji coba memasukkan titik X itu sama dengan 20. 6 juta 50.000 kali 20 ditambah 200.000 Y. 6 juta 5 juta 100.000 Y. Ini jika dikurangkan ini hasilnya itu 1 juta 200.000 Y, maka Y nya 1 juta dibagi 200.000 itu ada 5. Artinya jika X nya itu 20, Y nya itu ada 5. Kita coba lagi dengan memasukkan X nya itu 16. 6 juta 2012 200.000 Y. Ini ada di angka 4 juta. Ini 2 juta karena dikurangkan, maka Y nya itu 2 juta bagi 200.000 itu ada 10. Itu artinya jika X nya 16 maka Y nya 10. Jika kita coba lagi X nya itu 12, 6 ini ada 3 juta. Y-nya itu ini 3 juta kan, 3 juta kita bagi dengan 200.000 16. Itu artinya jika X nya 12 maka jumlah barang Y yang bisa kita beli itu adalah 15. Kita hapus lebih dahulu yang atas. Kita coba jika kita masukkan X nya itu adalah 8, maka 6 juta 250.000 kali 8 200.000 Y. Ini 6 juta 250.000 kali 8 itu ada 2 juta. Terus 1000 Y. Nah, Y nya itu ini kan dikurang menjadi 4 juta. 4 juta dibagikan 200.000. 40 bagi 2 20. Nah, jika 8.8 itu X nya itu 8, maka Y nya itu 20. Selanjutnya itu kita akan coba lagi. Coba jika terakhir titik yang bisa kita gunakan, kita coba itu 4. 6 juta 250.000 kali 4 200.000 Y. 6 juta 1 juta 200.000 Y. Jika dikurangkan ini hasilnya 5 juta, kita bagi 200.000 itu ada 25. Maka jika X nya itu 4, Y nya itu 25. Sudah didapatkan beberapa titik-titik kepuasan pada keadaan yang baru. Kita akan menggambarkannya ke dalam kurva untuk menentukan kepuasan, titik-titik kepuasannya
dan budget lainnya. Setelah didapatkan, kita akan menuliskan kembali titik-titik yang sudah kita dapatkan. A itu 24,0, B itu 0,30, C itu ada di 20,5, D itu ada di 16,10, E itu ada di 12,15, yang F itu ada di 8,20, yang G itu ada di 4,25. Kita akan menggambarkan kurvanya. Ini adalah barang Y, ini adalah barang X. Kita mulai dari kita masukkan nilai X dulu. Terendah itu ada 4, 8, 12, 19, 20, dan 24. Akhirnya di Y itu dimulai dari 5, 10, 16, 10, 25, 30. Kita akan menarik garis anggarannya atau budgetannya. Dari sini ini adalah budget line yang ketiga. Selanjutnya kita hubung-hubungkan. Itu ada 15. Ini adalah titik A, dan ini adalah titik B, C, D, E, G. Titik-titik ini adalah titik-titik kepuasan yang diperoleh oleh konsumen karena berada di garis anggaran. Selanjutnya ini adalah garis anggarannya atau budget line yang ketiga. Setelah kita dapatkan ketiga kurva dari budget line-nya, kita akan menggabungkannya ke dalam satu kurva. Setelah didapatkan beberapa budget line yang kita dapatkan tadi, kita akan menggabungkannya ke dalam satu kurva. Karena harga barang X itu tidak berubah, maka nilai X itu akan selalu 24. Jadi ini 15, karena penurunan harga, ini harga awal 20, agak dijauhkan. Kenaikan harga 15, penurunan harga menjadi 30. Kita akan menghubungkan
Untuk budget line yang pertama itu 24 dan 20. Untuk budget line yang kedua, karena kenaikan harga itu 24 15. Karena penurunan harga itu 24,30. Ini adalah budget line yang pertama. Kenaikan harga itu adalah budget line yang kedua. Dan penurunan harga itu adalah budget line yang ketiga. Budget line awal atau budget line 1 akan bergeser ke kiri. Itu karena terjadinya kenaikan harga, yang dimana artinya semakin tinggi harga maka permintaannya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, budget line-nya akan bergeser ke kanan jika terjadinya penurunan harga. Ini artinya semakin rendahnya harga maka permintaannya akan semakin tinggi. Selanjutnya kita akan menggambarkan kurva indifferent-nya. Ini adalah indifferent yang pertama, indifferent yang kedua, ini adalah indifferent yang ketiga. Selanjutnya kita akan menggambarkan PCC-nya. Atau batas harga konsumsi. Ini adalah kurva yang menghubungkan kombinasi jumlah barang yang dapat dibeli apabila terjadinya peningkatan harga. Itu berada di sini. Batas harga konsumsi adalah kurva yang menggambarkan perubahan kombinasi barang yang dibeli apabila terjadinya peningkatan harga. Nah, yang terakhir kita akan menentukan kepuasan maksimalnya. Kepuasan maksimal itu didapatkan dari titik optimal. Titik optimal itu adalah titik pada garis anggaran yang menyentuh kurva indifferent tertinggi yang dapat dipenuhi. Di sini kita melihat kurva indifferent yang tertinggi itu ada di titik I3. Sehingga titik ini akan menjadi kepuasan maksimalnya, di mana ini juga adalah budget line yang ketiga. Titik kurva indifferent I3 ini menjadi kepuasan maksimal karena berada di titik kurva indifferent yang tertinggi dari I1 dan I2. Setelah kita dapatkan titik yang tadi, kita akan melanjutkan untuk menurunkan kurva permintaannya. Kita akan langsung menurunkan. Karena terjadi peningkatan dan penurunan atau perubahan harga pada Y, barang Y, maka kita menggambar kurva permintaannya yaitu QY dan PY. Di sini sudah kita turunkan. Nah, untuk harganya tadi kan itu ada 200 dalam ribu. 200.000, 300.000, dan 400.000. Nah, untuk titik 15 itu tadi 400.000 ya harganya. 20,
1,25 ya 200.000. Ini adalah kurva permintaan. Kurva permintaan ini menurun dari atas ke bawah. Di sini bisa kita lihat untuk harga awal yaitu 20, itu harganya 300, terjadi kenaikan harga 400, maka jumlah permintaannya menurun. Di sini bisa kita simpulkan, semakin tinggi atau meningkatnya suatu harga, maka jumlah permintaannya akan menurun. Dan sebaliknya, jika semakin rendahnya harga, maka permintaannya akan semakin tinggi atau semakin meningkat. Itu adalah hukum dari kurva permintaan. Sekian pembahasan yang kita bahas pada hari ini mengenai mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan materi teori pilihan konsumen. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat bagi saya dan kita semua yang dapat menyaksikan video ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.